Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi tentang hidrokarbon, yaitu tentang senyawa alkena. Nah, sebelumnya, ingin bertanya dulu kepada kalian, pernahkah melihat simbol ini? Nah, ada simbol angka 5, kemudian ada tulisan PP di bawahnya. Nah, jika kalian pernah melihat ini, biasanya di manakah kalian melihatnya? Nah, biasanya kalian melihat itu di belakang atau di bawah ya, di bawah dari kemasan produk suatu minuman ya, minuman ataupun makanan biasanya. Nah, apakah arti dari PP? Nah, PP itu merupakan polipropilena. Jadi bahan pembuat polipropilena itu sendiri adalah propena. Nah, bagaimana struktur dari propena? Nah, inilah yang akan kita pelajari pada hari ini. Jadi, tujuan pembelajaran kita pada hari ini diharapkan peserta didik dapat memahami tata nama alkena, kemudian keisomeran pada alkena, sifat fisik, serta reaksi kimia pada alkena. Nah, lalu apakah alkena itu? Jadi, alkena merupakan senyawa hidrokarbon tak jenuh. Kalau tak jenuh, nah berarti kalau berdasarkan ikatannya, nah berarti dia memiliki ikatan rangkap ya. Di sini alkena itu ikatannya adalah rangkap 2. Nah, untuk rumus umumnya dari alkena itu adalah CnH2n. Kalian ingat ya? Rumus umum dari alkena itu adalah CnH2n, di mana N merupakan jumlah dari atom karbonnya. Lalu untuk tata nama dari alkena, yang pertama kalian harus memilih rantai induknya, kemudian memberi penomoran, kemudian memberi nama cabangnya, kemudian memberikan penamaannya. Ingat, posisi ikatan rangkap ditunjukkan dengan awalan angka, yaitu nomor dari atom karbon berikatan rangkap yang paling dekat dengan ujung. Ingat ya, jadi ikatan rangkapnya kalian beri nomor terkecil. Ingat, ikatan rangkap kalian beri nomor atau penomoran yang terkecil. Ini contohnya. Nah, rantai utama itu harus yang terpanjang. Nah, dan yang penting nih, dan mengandung ikatan rangkap. Kalian lihat dua struktur ini, struktur sebelah kiri dan struktur di sebelah kanan. Di struktur sebelah kiri dan struktur di sebelah kanan yang berwarna kuning ini, kalau kalian hitung, ini sama-sama memiliki 4 atom C ya, rantai utamanya memiliki 4 atom C. Tetapi, untuk struktur yang di sebelah kiri, di dalam rantai utama itu ada ikatan rangkapnya atau mengandung ikatan rangkap. Tetapi untuk struktur di sebelah kanan yang berwarna kuning ini, dia tidak mengandung ikatan rangkap. Ikatan rangkap justru ada di luarnya. Nah, ini berarti yang betul itu adalah yang di sebelah kiri, karena rantai utama itu harus mengandung ikatan rangkap. Oke, berarti yang sebelah kanan itu salah. Selanjutnya, beri nama sesuai dengan jumlah atom C terpanjang dan diberi akhiran ena. Ya, beri nama sesuai dengan jumlah atom C terpanjangnya. Nah, ini karena jumlah atom C-nya 4. Ya, kalau C-nya 4 berarti butena ya. Tapi kemudian di sini ikatan rangkapnya berada di, nah ingat tadi penomorannya, ikatan rangkap itu harus di nomor terkecil ya. Jadi kita beri penomorannya dari sebelah kanan. Ya, kita beri nomoran dari sebelah kanan. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti ikatan rangkap ada di nomor 4. Makanya namanya adalah 1 butena. Ini adalah nama dari rantai utamanya ya. Untuk cabangnya, nah ini belum kita beli nama. Ya, jadi ini untuk contoh pemberian nama pada rantai utama. Berarti rantai utamanya adalah 1 butena. Nah, sekarang jika terdapat cabang atau gugus alkil pada rantai utama, maka beri nama alkil yang sesuai. Contohnya kalau misalnya CH3 berarti dia sebagai, nah ini rantai
cabangnya ya, ini cabangnya atau alkilnya. Berarti CH3 itu adalah metil. Metil ada di nomor berapa? Di nomor 3. Penamaannya sama dengan alkana. Berarti cabang dulu, kemudian baru rantai utama. Maka namanya menjadi 3,3 dimetil. Nah, ini 1 pentena. Karena ikatan rangkapnya itu berada pada atom C nomor 1. Berarti menjadi 3,3 dimetil 1 pentena. Nah, selanjutnya jika terdapat 2 ikatan rangkap pada atom C, contohnya di sini ada ikatan rangkap pada atom C nomor 1 dan atom C nomor 3. Maka ubah akhiran na pada kata ena menjadi, kalau 2 berarti diena. Diena itu berarti terdapat 2 ikatan rangkap 2. Kalau triena berarti terdapat 3 ikatan rangkap 2. Nah, karena ikatan rangkap 2-nya di sini ada 2, berarti kita beri nama diena. Nah, berarti di sini 1 karena berada di nomor 1 dan berada di nomor 3, maka namanya menjadi 1,3 penta. Penta kenapa penta? Karena di sini rantai utamanya ada 5. Penta diena. Karena di sini menunjukkan bahwa terdapat 2 ikatan rangkap. Jadi diena. 1,3 penta diena. Oke, lanjut ke isomeri alkena. Nah, ini khusus untuk alkena, dia memiliki isomer struktur, isomer posisi, dan isomer geometri. Nah, isomer struktur ini sama seperti pada alkana kemarin. Jadi, isomer struktur ini peristiwa isomer yang disebabkan adanya perbedaan rantai atau kerangka atom karbonnya. Contohnya di sini, yang pertama, di sini sama-sama ya, keduanya itu ikatan rangkap duanya itu pada atom C nomor 1 ya. Sini nomor 1, ini juga nomor 1 ya. Sama. Kemudian yang berbeda apa? Nah, cabang CH3-nya ini kalau yang pertama di nomor 2, kalau yang kedua ini berada di nomor 3. Nah, inilah yang dimaksud dengan isomer struktur ya. Jadi berbeda strukturnya. Ini untuk contoh dari isomer struktur. Yang kedua, kalau yang tadi itu kan sama ya, jumlah atom C-nya, rantai utamanya sama. Kalau di sini jumlah rantai utamanya berbeda. Ya, yang pertama di sebelah kiri itu rantai utamanya ada 4, sementara di sebelah kanan rantai utamanya ada 3. Tetapi kalian lihat jumlah atom C-nya sama, sama-sama 4, atom H-nya itu sama-sama 8, dan yang terpenting adalah jumlah ikatan rangkapnya itu sama, terdapat pada atom C nomor 1. Nah, yang berbeda adalah pada rantai utamanya. Jadi, pengertian dari isomer struktur ialah molekul yang memiliki kesamaan pada rumus molekul, kemudian letak ikatan rangkap, namun memiliki perbedaan pada hal bentuk kerangka atom karbon. Ya, jadi ada 2 kemungkinan tadi. Yang pertama, rantai utamanya sama. Yang berbeda adalah pada cabangnya, letaknya berbeda. Ya, rantai utama sama, kemudian letak ikatan rangkapnya sama, tapi yang berbeda pada cabang. Nah, yang kedua di sini ikatan rangkapnya sama, nah tetapi rantai utamanya itu berbeda. Ini juga bisa disebut sebagai isomer struktur. Nah, berikutnya adalah isomer posisi. Isomer posisi ini hanya ada pada ikatan rangkap ya, pada senyawa hidrokarbon yang memiliki ikatan rangkap. Contohnya pada alkena dan juga nanti pada alkuna. Sementara pada alkana tidak. Kenapa demikian? Nah, karena di sini pada isomer posisi itu yang berbeda adalah pada ikatan rangkapnya. Itu terdapat pada atom C nomor berapa? Ya, sebelah kiri pada 1 butena, berarti ikatan rangkapnya berada di nomor 1. Di sini nomor 1. 2, 3. Nah, sementara pada 2 butena, nah di sini ikatan rangkapnya berada pada atom C nomor 2. Ya, berarti berbeda.
Nah, isomer posisi ialah molekul yang memiliki kesamaan pada hal rumus molekulnya sama, kemudian susunan kerangkanya sama, susunan kerangka atom karbonnya sama, jadi sama-sama rantai lurus ya, memiliki C4, namun memiliki perbedaan pada hal letak ikatan rangkap atau posisi ikatan rangkap. Ya, ingat ya, jadi kalau isomer posisi, yang berbeda adalah posisi dari ikatan rangkapnya. Nah, sementara selanjutnya ada isomer geometri. Untuk isomer geometri ini hanya ada pada alkena, tidak ada pada alkana maupun alkuna. Jadi apa yang disebut dengan isomer geometri yaitu senyawa-senyawa yang berbeda dalam penempatan gugus-gugus di sekitar ikatan rangkap, tetapi mempunyai rumus molekul yang sama. Jadi kalau geometri itu dilihat dari bentuk geometrisnya ya, dalam ruangnya. Nah, di sini kita bagi menjadi dua, ada cis dan juga trans. Cis berarti gugusnya itu terletak pada sisi yang sama. Sementara di sisi yang sama, ini contoh yang cis. Nah, kalau trans berarti terletak gugusnya secara berseberangan. Nah, ini contoh yang trans, ya, jadi berseberangan. Baik, sekarang kita coba contohnya untuk membuat isomer geometri dari 2-butena. Ini ada CH3. Nah, kalau seperti ini, nah isomer geometri itu terjadi pada atom C yang berdekatan dengan ikatan rangkap. Berarti atom C yang ada di sini. Nah, berarti kita gambarkan atom C memiliki ikatan rangkap. Nah, di sini, nah ingat, atom C kan punya 4 tangan ya. Nah, kita gambarnya seperti ini kalau isomer geometri. Yang digambar apa di sini? Nah, jadinya seperti ini. Nah, di sini atom C itu kan mengikat atom C yang berada di, coba kita beri nomor dulu, 1, 2, 3, 4. Atom C nomor 2, lihat dia mengikat atom C nomor 2, di sini dia mengikat unsur CH3 dan juga atom H ya. Di sini ada CH3 dan juga atom H. Untuk atom C yang nomor 3, dia juga mengikat CH3 dan juga atom H. Nah, ini ternyata letaknya, nah saat kalian meletakkannya seperti ini, nah berarti jadinya CH3-nya itu dia akan pada sisi yang sama, begitu juga atom H-nya. Ya, sementara kalau misalnya kemudian kalian meletakkannya seperti ini, nah itu berarti nanti atom H dan juga CH3-nya itu berseberangan. Nah, ini berbeda ya. Jadi, kalau pada alkena itu ada dua kemungkinan ya. Boleh kalian, kan ini sama-sama atom C-nya nomor 2 itu mengikat CH3 dan juga H. Tapi untuk letaknya, nah kalau misalnya kalian letakkan seperti ini, posisi yang sama, nah itu berarti nanti namanya akan menjadi cis 2-butena. Tapi kalau kemudian kalian meletakkannya secara berseberangan, berarti namanya menjadi trans 2-butena. Nah, inilah perbedaannya. Jadi isomer geometri itu kita melihatnya dari bentuk atau susunannya dalam ruang ya. Dia pada sisi yang sama atau berseberangan. Nah, di sini catatannya cis dan trans itu terjadi pada alkena jika pada atom karbon yang berikatan mengandung dua gugus yang berbeda. Ingat, mengandung dua gugus yang berbeda. Maksudnya apa? Tadi atom C nomor 2, dia akan mengikat atom CH3 dan juga H. Begitu juga atom C nomor 3, CH3 dan H. Itu merupakan atom atau gugus yang berbeda. Lalu, apakah semua alkena memiliki isomer geometri? Nah, di sini jawabannya adalah alkena bisa memiliki isomer geometri jika, nah ada syaratnya. Yang pertama, kedua atom C ikatan rangkap setidaknya mengikat
satu gugus atau atom yang sama. Kemudian syarat yang kedua dan yang terpenting adalah pada satu atom C ikatan rangkap tidak boleh mengikat atom atau gugus yang sama. Ya, contohnya yang A. Yang A pada atom C-nya itu yang pertama mengikat CH3 dan juga H. Atom C yang berikutnya sama H dengan CH2, CH3. Berarti dia mengikat pada atom C-nya ini masing-masing mengikat gugus yang berbeda, ya. Sementara kalian melihat yang B. Pada atom C yang di sebelah kiri, nah itu mengikatnya. Nah, ada atom atau gugus yang sama-sama gugus CH3 pada satu atom C. Nah, ini berarti atom C-nya ini mengikat gugus yang sama. Oh, berarti ini tidak boleh ya. Begitu juga yang C. Yang C, nah pada atom yang pertama sudah betul. Dia mengikat dua gugus yang berbeda. Tapi pada atom C yang kedua atau yang di sebelah kanan, nah ini sama-sama mengikat atom H. Berarti tidak boleh. Jadi atom yang diikat pada satu atom C-nya itu harus berbeda. Ya, pada satu atom C itu harus mengikat dua atom atau gugus yang berbeda. Kalau sama, berarti itu bukan isomer geometri. Nah, yang D, ini yang pertama CH3, kemudian Cl dan Br. Berdua berarti betul. Nah, jadi seperti ini ya. Kemudian untuk sifat fisiknya, nah kalian lihat kecenderungan titik didih alkena itu naik seiring dengan pertambahan nilai MR-nya atau massa molekul relatifnya. Kemudian reaksi-reaksi alkena. Jadi alkena ini lebih reaktif ya dibandingkan dengan alkana. Itu akibat adanya dari ikatan rangkap. Reaksi pada alkena yang pertama adalah pembakaran dengan gas O2. Sama seperti pada alkana, jadi pada alkena ini juga ada pembakaran sempurna dan tak sempurna. Kalau yang sempurna itu menghasilkan CO2 dan H2O, sementara yang tidak sempurna menghasilkan CO atau karbon monoksida, H2O, dan juga jelaga atau partikel karbon. Contohnya itu pada C3H6 ditambah O2 menjadi CO2 dan H2O. Nah, ini kalau kita setarakan C3H6 plus 9/2O2 menjadi 3 CO2 ditambah dengan 3 H2O. Kemudian reaksi pada alkena yang nomor 2 itu ada reaksi polimerisasi, yaitu reaksi penggabungan molekul-molekul sederhana atau monomer menjadi molekul besar atau polimer. Contohnya, nah ini pada etena. Ini adalah etena menjadi polietena. Ya, jadi pada etena itu bergabung menjadi molekul yang lebih besar atau polimer nih, itu menjadi polietena. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah reaksi adisi atau penjenuhan, yaitu reaksi penjenuhan ikatan rangkap atau pemecahan ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Di sini saya berikan 3 contoh. Yang pertama adalah adisi hidrogen. Ya, pada adisi hidrogen ini berarti contohnya etena direaksikan dengan H2. Nah, maka H2-nya H yang pertama akan berikatan dengan CH2 yang pertama. Kemudian H yang kedua ini akan berikatan dengan CH2-nya. Berarti menjadi CH3 ikatan tunggal. Kemudian yang kedua adisi klorin. Nah, ini contohnya pada satu propena. Pada propena direaksikan dengan Cl2. Nah, berarti sama atom Cl pertamanya berikatan dengan CH2, sementara atom Cl yang keduanya akan diikat oleh CH. Menjadi, kalau yang CH2 berarti menjadi CH2Cl. Yang CH berarti menjadi CHCl. Di sini tetap CH3. Nah, selanjutnya adisi HCl.
Nah, karena kalau yang tadi itu kan sama ya unsurnya H2 sama-sama H, Cl2 sama-sama Cl. Nah, yang ketiga ini HCl, H dengan Cl. Maka untuk kasus yang seperti ini, kasus adisi yang seperti ini, kita lihat dulu ikatan rangkapnya. Atom C pada ikatan rangkap. Apakah memiliki atom H yang sama, jumlah atom H yang sama atau berbeda? Nah, jika ternyata berbeda, di sini yang satu CH2, yang satu CH saja, berarti berbeda ya. Kalau berbeda, maka berlaku aturan Markov-Nikov, di mana jika atom karbon yang berikatan rangkap mengikat jumlah atom hidrogen yang berbeda, maka atom X ini maka maksudnya unsur halida, di sini maksudnya Cl-nya, ya, akan terikat pada atom karbon yang sedikit mengikat hidrogen. Ya, di sini yang sedikit yang mana? CH2, H2 atau H saja. Nah, yang sedikit yang H saja ya. Berarti nanti atom X-nya atau Cl-nya itu akan berikatan ke CH. Sementara atom H-nya itu akan mengikat CH2. Nah, jadinya menjadi yang CH2 karena berikatan dengan H menjadi CH3. Kemudian yang CH, tadi atom X-nya ya, X-nya mengikat C dengan H lebih kecil, lebih sedikit. Berarti CH, Cl. Dan yang ketiga CH, CH3. Jadi seperti ini. Baik, demikian tadi penjelasan Ibu terkait dengan senyawa alkena. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.